Lewat channel ini, saya bernama Imade Asrina akan berbagi ilmu perpindahan panas kepada Anda. Segmen video ini menyajikan uraian singkat pengantar perpindahan panas. Banyak buku perpindahan panas yang dapat Anda gunakan untuk mempelajari ilmu perpindahan panas. Berikut dua buku yang dapat dijadikan buku utama untuk materi yang diberikan pada video ini. Buku yang pertama dengan penulis Beckman, Lavin, Incrovera, DeWitts, Introduction to Heat Transfer, 6th edition or newer atau lebih baru, terbitan John Wiley & Son 2011. Buku yang kedua oleh Yunus Cengel, Heat Transfer of Radical Approach, 2nd edition or newer, McGraw-Hill, New York 2004. Di samping itu juga ada buku lain literatur lain yang boleh Anda gunakan, relevan heat transfer book, jadi buku-buku perpindahan panas yang berhubungan dengan materi yang dibahas pada video ini, dan juga website yang relevan. Adapun tujuan pembelajaran adalah dapat menjelaskan konsep perpindahan panas, berikutnya dapat mengidentifikasi berbagai modus perpindahan panas, berikutnya dapat menerapkan metode analisis perpindahan panas, dapat menjelaskan relevansi dari perpindahan panas, dapat menggunakan satuan terkait perpindahan panas dengan benar, sebelum mempelajari perpindahan panas, Anda telah pernah belajar termodinamika. Nah, dalam termodinamika itu dibahas tentang energi. Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan suatu pekerjaan, kita selalu memanfaatkan energi atau tenaga dari dalam tubuh kita. Energi juga penting untuk menunjang kehidupan dan kebutuhan manusia sehari-hari. Dalam termodinamika, kita tahu bahwa energi dapat dipindahkan dari atau ke sistem, ke atau dari lingkungan dalam bentuk kerja dan panas. Nah, bagaimanapun juga, termodinamika hanya menghubungkan atau mengkaji tingkat keadaan air tanpa melihat bagaimana interaksi, dan juga tidak ada informasi tentang laju perpindahan energi dan juga mekanisme dari perpindahan energi tersebut. Nah, dalam perpindahan panas, kajian kita akan memperluas jadi analisis termodinamika untuk memahami bagaimana energi dalam bentuk panas dipindahkan dan penggunaannya di dalam engineering. Perpindahan panas adalah proses energi termal dalam perjalanannya karena adanya beda temperatur dalam suatu sistem spasial. Modus perpindahan panas dapat kita bedakan atas 3. Yang pertama adalah konduksi, perpindahan panas ataupun gradien temperatur yang
dalam suatu media yang melintasi dalam suatu media yang stasioner, baik itu padat ataupun fluida. Nah, yang kedua adalah konveksi. Perpindahan panas yang terjadi antara sebuah permukaan dan pergerakan dan fluida yang sedang bergerak ketika keduanya tersebut mereka itu mempunyai temperatur yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah radiasi, perpindahan panas antara dua permukaan pada temperatur yang berbeda dalam ketidakhadiran media antara permukaan tersebut. Nah, jadi bagaimana radiasi itu pindah? Jadi radiasi itu tidak membutuhkan media perantara. Jadi merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Aplikasi perpindahan panas sangat banyak dijumpai dalam kehidupan kita. Anda sadar atau tidak bahwa tubuh kita berinteraksi dengan alam semesta dengan proses perpindahan panas. Tubuh akan terasa panas ketika aliran panasnya lebih kecil daripada yang dalam kondisi normalnya. Sebaliknya, tubuh akan merasa dingin ketika laju perpindahan panas dari tubuh lebih besar dari kondisi normalnya. Nah, proses perpindahan panas ini, jadi panas itu pindah bisa dalam bentuk laten, bisa dalam bentuk sensibel. Nah, bentuk sensibel, jadi ada 3 modus tadi, konduksi, radiasi, dan konveksi. Sedangkan laten bisa lewat adanya perubahan lewat pernapasan kita, ada uap air. Nah, itu jadi atau keringat dari tubuh kita akan keluar air yang menguap. Nah, itu dalam bentuk laten. Berikut ini kulkas. Sudah menjadi peralatan yang tidak asing di rumah. Dalam kabin bisa menjadi dingin karena ada proses perpindahan panas udara dalam kabin ke evaporator, dan dari evaporator dialirkan oleh kompresor ke kondensor untuk dibuang ke lingkungan. Air conditioning atau AC. Nah, peralatan ini juga Anda mudah temui di sekolah, di kampus, di perkantoran, mall, ataupun bahkan di rumah tangga. Nah, prosesnya ini juga udara didinginkan oleh evaporator yang ada di dalam indoor unit ini. Lampu pijar. Nah, lampu pijar yang digunakan sebagai penerangan, energi listrik di samping diubah jadi cahaya, sebagian lagi diubah jadi panas. Jadi ketika Anda pegang bolamnya, kaca ini akan terasa panas. Nah, di sini ada panas yang dipindahkan ke lingkungan. Bila lingkungan temperaturnya lebih panas, maka lampunya akan juga lebih panas lagi daripada kondisi ketika lingkungannya temperaturnya lebih dingin. Nah, ini gambar ini adalah circuit board atau papan yang berisi komponen-komponen elektronik. Anda bisa temui di dalam komputer ataupun di peralatan-peralatan elektronik lainnya.
Nah, komponen-komponen ini juga melepaskan panas ke lingkungan. Ketika panasnya tidak dapat dilepaskan dengan baik, maka komponen elektronik akan bisa temperatur operasinya lebih tinggi. Nah, ini adalah penukar kalor yang bisa Anda temui di kendaraan ataupun mobil, di mesin. Nah, ini adalah fungsinya untuk membuang panas dari mesin ke lingkungan. Jadi ada air masuk dengan temperatur lebih tinggi, nanti keluar temperatur lebih rendah. Nah, peralatan ini juga akan banyak Anda temui di industri, tapi dalam ukuran yang jauh lebih besar. Nah, di komponen ini juga, di air conditioning atau penyucian udara juga ada penukar kalor. Jadi penukar kalor di indoor unit, evaporator, ataupun outdoor unit, condensing unit. Nah, ini gambar ini adalah trafo, transformator. Nah, di alat ini juga bahwa ada energi losis yang airnya dibuang dalam bentuk panas ke lingkungan. Ketika sistem lingkungannya tidak baik, kotor, misalkan banyak debu, kotor, nah panas akan sulit keluar ke lingkungan, menyebabkan komponen ini temperatur operasinya bisa lebih tinggi. Nah, gambar yang terakhir ini adalah power plant. Nah, power plant ini pembangkit listrik. Nah, jenisnya ada berapa jenis. Nah, secara prinsip di sini akan sangat banyak peralatan-peralatan yang beroperasi dan ketika proses perpindahan panasnya terganggu akan menyebabkan kondisi atau operasi keseluruhan bisa terganggu. Lanjutan dari segmen video ini, kita akan diskusikan pemahaman yang lebih komprehensif dari modus perpindahan panas, terus kita masuk ke energi dan analisis perpindahan panas, sistem satuan, dan bagian akhir akan ditutup dengan latihan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai ketemu pada video-video kami yang lain.